guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa, jangan percaya tarot ya 100%, karena tarot bukan Tuhan, tapi bijak dalam menonton tarot aku. Jadikan ini payung sebelum hujan kita semua. Ya langsung Allahu Akbar kabiru. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, maskulin. Kamu ada the 10 of Pentacles, the High Priestess in the reverse, 2 of Cups in the reverse, and the Page of Cups, and the Page of Sword. Dan juga ada the Magician in the reverse, dan ada the 5 of Wands. Oke. Alright, maskulin, aku lihat kamu banyak masalah ya. Aku lihat ya energinya ya. Dan kebahagiaan yang kamu raih dengan orang ketiga ini banyak masalah banget ya, dan terutama tentang keuangan yang terungkap. Bisa salah satu kamu atau karmiknya maskulin ini mengumpat atau punya keuangan rahasia ya. Jadi ada suatu rahasia yang terbongkar tentang perselingkuhan kamu dan karmik juga. Ini masalah uang. Bisa saja selingkuh karena keuangan ya, atau selingkuh ada orang ketiga dan menghabiskan uang kamu ya, atau uang orang ketiga ini. So the High Priestess in the reverse ini, dia sudah nggak punya insting yang kuat ya, dan udah nggak ada keinginan ya tentang perhatian dari sebuah hubungan yang lebih komitmen. Dan aku lihat di sini memang lepas kontrol banget ya hubungan kalian ini. Jadi kayak dia cuma buat nafsu saja ujungnya ya, karena kebahagiaan yang kalian raih itu juga ada orang lain di sini, yaitu feminim. Kenapa aku bilang feminim? Karena ada sebuah rahasia di mana kalian sudah tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sebelumnya, yang mana kalian begitu dahsyat, begitu menggebu ya kebahagiaan kalian karena mengkhianati seseorang. Pada akhirnya ini ada perceraian ataupun ada suatu perpisahan ya, dan ini membuat kalian tidak bahagia ketika maskulin ya menginginkan atau bercerai atau berpisah dengan pasangan sahnya atau pasangan awalnya. Maka dia ingin banget gimana caranya bisa minta maaf lagi, kembali lagi ya kepada orang yang selama ini dia sakiti. Dan aku lihat di sini dia memantau ya, memantau feminim, dan dia juga sangat berhati-hati ketika dia mengalami kegagalannya. Di sini aku lihat memang dia menjadi orang yang super mawas diri banget ya si maskulin ini. Dan aku lihat dia mendapat kabar buruk dari apa yang dia kerjakan. Ini bisa saja karma ya, karma. Dan aku lihat memang si maskulin ini banyak sekali pikiran-pikirannya membuat dia pusing, depresi, stres ya. Karena semua hal yang sudah dia lakukan untuk kesuksesan dia sendiri ini gagal. Dan aku lihat dia menjadi orang yang paranoid dengan permainan dia sendiri ya. Dan dia menjadi orang yang gak bisa berkata jujur, yang munafik. Pada akhirnya dia menjadi konflik batin situasinya, karena dia sudah menghancurkan, mengacaukan ya kebahagiaan yang dia raih selama dia dengan feminim. Di sini dia mengalami suatu kegagalan. Di sini aku lihat maskulin ingin banget ya kembali lagi nih, gimana caranya bertanggung jawab dan bisa berkomitmen lagi spiritualnya si feminim untuk bisa rujuk kepada maskulin.
ya. Aku lihatnya seperti itu. Dan maskulin coba untuk memantau kamu dulu ya, feminim. Karena dia juga dengan si karmik ini walaupun terlihat bahagia, tapi sebenarnya tidak. Banyak sekali masalah yang dia raih sekarang. Kita lihat Ten of Pentacles, Knight of Wands, the Temperance, the King of Wands, the Nine of Wands, the Ending, the World, Four of Pentacles, wow, Eight of Pentacles in the reverse. The bottom of the deck kita punya the Five of Swords and the Tower, Six of Swords, Eight of Swords. Ini lebih identik dengan Air Sun and Scorpio and the Cancer. Tapi bisa siapa aja ya di sini ya. Tidak diharuskan zodiak. Oke, maskulin mengalami suatu move on yang sia-sia. Dia coba untuk bisa menghindari ya, tapi dia dihantui tentang dramanya dia sendiri, yang mana dia depresi atas cara dia berbagi kestabilan hidup dengan kamu dan orang lain. Karena untuk mencari suatu keberuntungan dalam hidupnya, dia coba untuk bisa mencari karma baik dari karma orang lain ya. Jadi kayak perbuatan orang lain tuh bisa dia baik gitu, terus dia dekati gitu karena dia ingin mendapatkan karma baik juga dari orang tersebut ya. Jadi pemanfaatan aku lihat, dan itu bisa masuk ya, karena dimana contoh ya, aku pernah diajari oleh guru aku, spiritualku, dimana kita berteman dengan tukang minyak wangi akan ikut tercium wangi ya. Begitupun sebaliknya. Jadi dia coba untuk bisa berbagi dengan orang lain karena untuk mendapati keberuntungan, mendapati suatu karma baik lagi. Tapi padahal itu tidak ya, semuanya adalah drama. Pada akhirnya dia cuma bisa menghayal, cuma bisa bermimpi ya. Di sini dia juga dihantui rasa ketakutan ya. Ada Eight of Swords, ketakutan dalam setiap malamnya karena dia merasa nggak bahagia sebenarnya, tapi dia pendam ya. The King of Cups, dia pendam, dia rasakan sendiri, dia mengalami depresi, dia juga rasa takut untuk move on dari kamu, rasa takut untuk meninggalkan si karmik ya. Tapi perjalanan hidupnya dia ini, ketakutannya dia malah mengantarkan dia pada kehancuran, dan ini mengalami sia-sia dalam hidupnya. Dan aku lihat memang dia coba untuk menipu dirinya dia sendiri ya tentang kehancuran. Dia terlihat fine-fine aja, tapi sebenarnya hancur ya, karena dia pendam perasaan dia sendiri, dan ini adalah kutukan. Dia sadari akan hal itu. Ini banyak banget dengan air sign-nya aku lihat ya. Oke. The Knight of Wands, the Temperance, the King of Wands, Nine of Wands, the World, the Four of Pentacles, and the Eight of Pentacles in the reverse. Dimana dia sukses dengan kamu feminim. Dia selalu mencari kepuasan diri, mencari jati dirinya. Dia merasa nggak puas, dan dia selalu menggunakan hasrat seksualnya, menggunakan dari keuangannya kalian ya, keberuntungannya kalian. Dan dia di sini ya tidak terkontrol tentang koneksi ini jadinya dengan kamu, karena hadirnya orang ketiga dikarenakan seksual nggak bisa dikontrol lagi nafsunya. Dan dia juga menjadi orang yang brutal ya, jadi nggak ada nggak ada empati. Dan aku lihat di sini memang di sini aku memang lihatnya dia
kurang bisa percaya tentang spiritual lagi. Jadi ya memang dihinggapi dengan yarkullah, dihinggapi dengan nafsu ya, seksual. Jadi kehidupannya tidak terarah. Dan aku lihat di sini ada the King of Wands and the Two of Cups in the reverse. Dia ingin kembali lagi sama kamu ya. Ya Allah, ya Allah. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Dia ingin lagi merencanakan masa depannya dengan kamu. Ya, ada rencana diam-diam. Tapi rencananya ini ending untuk kembali ke kamu. Tadinya ada, tapi saat ini ending. Ya. Kenapa? Karena ada the World, the Four of Pentacles, and the Eight of Pentacles in the reverse. Jadi trust issue-nya ini nggak selesai dia dengan orang ketiganya. Karena nggak ada kedamaian, nggak ada penyelesaian, dan nggak terkontrol ya tentang spiritualnya juga. Dan rencananya dia untuk union juga ini berantakan. Dia masih menyimpan perasaan ya untuk minta maaf, untuk kembali sama kamu itu ada. Tapi memang dia saat ini hanya bisa memantau kamu karena kesuksesannya dia ini stuck. Ya, dunianya dia ini sekarang penuh dengan trust issue, yaitu tentang kebohongan, kepalsuan. Jadi di antara dia dan orang ketiga ini akan hadir masalah tentang keuangan dan juga isu di masa lalu ya. Jadi apapun yang dia lakukan dalam permainannya dia ini gagal. Dan di dalam pekerjaan juga dia ada masalah dengan teman kerja, dengan bos. Ini bisa ya, masalah besar. Dan dia bekerja tapi tidak ada hasil karena reputasinya sudah buruk. Workaholic banget sih, tapi ya kualitasnya nol. Kenapa? Ya karena trust issue-nya ini masih bermain dan dia gambling ya tentang kestabilan hidup, padahal dia sudah bahagia dengan kamu. Dia pikirkan hal itu kok ya. Padahal hubungan kamu dan dia itu damai-damai saja. Aku lihat tidak ada masalah. Tapi memang dia selalu menyimpan keinginan untuk bisa diperebutkan. Haus dalam ketenaran, haus dalam pamor ataupun direbutkan. Dan dia nggak bisa ngontrol nafsu birahinya dia. Sehingga dia menjadi orang yang keblok ya tentang fisiknya juga ke kamu. Jadi kayak nggak keinginan seks dengan kamu atau bersama dengan kamu karena petualangannya dia ini loh. Tapi dia dengan orang ketiga ini juga ada masalah ya. Keinginan dia untuk kembali sama kamu itu ending dulu ya. Jadi dia handle dulu. Karena dunianya dia, dunia permainannya dia ini banyak kegagalan ya dan stuck. Dia coba untuk memperbaiki sih masalahnya, memperbaiki kegagalannya, memperbaiki kekurangannya ya, mental dirinya ya. Dan dia harus bisa memperbaiki tentang rasa pedulinya dia. Ini menjadi konflik batin dalam hidupnya. Maskulin di sini memang orangnya kalau dibilang begajulan diem-diem ya, tapi pada akhirnya akan terbongkar sendiri gitu loh. Memendam perasaan ya tentang keinginan dia untuk terus kembali sama kamu tuh dia pendam. Tapi nanti juga nggak terkontrol ya. Dia ingin kembali sama kamu, tapi ya itu dia banyak kegagalan. Dia harus bisa perbaiki dulu predikatnya ke kamu ya. The King of Cups, seseorang yang memendam perasaan dan seseorang yang benar-benar belajar dewasa. Dia harus bisa
belajar sabar dalam menghadapi sebuah komitmen harusnya. Tapi karena sifat kebebasan dia inilah yang membuat dia banyak masalah ya. Karena dia nggak mau diatur. Page of Pentacles. Kehidupan dia dengan orang baru juga berantakan ya. Dia coba untuk belajar tentang kesetiaan. Dia coba untuk belajar bijak, memulai kehidupan dengan orang baru. Jadi apa yang dia lakukan ke kamu tuh sekarang dia rasakan dari orang ketiga. Jadi kamu bijak nih dengan dia, tapi dianya begajulan. Sekarang dia yang bijak ke orang baru itu. Dia tidak berikan ke kamu karena merasa kamu itu ya terlalu baik, kamu itu bisa dimanfaatkan. Jadi dia sebenarnya mengambil kamu tuh sebagai garansi hidupnya, kapanpun bisa dia ambil gitu. Pada akhirnya dia dengan orang ketiga ini banyak masalah ya, dan dia tidak bisa membendung lagi untuk kembali ke kamu nanti. Tuh ya. Dia belajar dari masa lalunya dia. Five of Cups, kesedihan, mengingat kamu. Karena dia sudah mengacaukan koneksi twin flames spiritualnya dari kamu. Ada keinginan dia untuk perbaiki ya ke kamu. Ada. Tapi memang belum saatnya ya, belum saatnya. Karena orang ketiganya ini pun meminta masa depan, sedangkan dia merasa tidak sesuai dengan orang baru ini. Banyak sekali kekacauan, tidak harmonis, maka dia ingin kembali sama kamu sebenarnya, tapi dia pendam dulu. Dua sisi ya, dua poin yang dia pendam. Kenapa nggak bisa ke kamu? Satu, karena orang barunya ini tidak harmonis, tidak sesuai dengan dia. Kedua, dia masih ingin berpetualang. Ada keinginan untuk kembali lagi, berdamai lagi dengan kamu, ada. Tapi memang di sini dia sedang mengalami suatu ketidakadilan bagi dia. Dan aku lihat di sini memang dia masih menyimpan perasaan kesedihan dia karena bercerai dengan kamu, berpisah dengan kamu, karena hadirnya orang ketiga dari posisi dia. The Knight of Swords. Dia coba lawan rasa penyesalan dia dengan cara yang dia coba untuk mencari kesempatan terbaik dia untuk bisa kembali ke kamu, dan dia masih memantau tentang trust issue di masa lalu yang masih membuat dia banyak konflik batin, perdebatan, argumentasi tentang keuangan juga dengan orang baru. Four Swords. Dia sebenarnya lelah loh dengan drama, capek gitu. Aduh udah deh, gue mau endingin drama gue. Capek nih dengan orang baru, bukannya makin maju tapi makin mundur gitu. Dia sadari hal itu gitu loh. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Tapi karena egois dan nafsunya ini, dia merasa ya permainan tuh adalah suatu bagian hidupnya dia, membuat dia tuh merasa hidup gitu loh. Kalau nggak ada permainan nggak hidup. Dia menunggu waktu yang tepat ya untuk jujur ke kamu. Karena saat ini dia tahu situasinya itu masih sangat stuck buat dia. Belum bisa dia hindari saat ini, tapi dia pelajari dulu gimana caranya untuk bisa melawan suatu kegagalan. Ini konflik batin ya, karena permainannya dia ini semuanya gagal ya. Dan ya dia menjadi orang yang pengecut sih sebenarnya. Eight of Cups sih, dia sadari, dia kangen, dia stalking kamu. 88 loh nih angka terakhir ya, 88. So dia benar-benar menengok ke belakang lagi, feedback, what's going on with my life now. Dia feedback
ke kamu. Ini dia sadar banget kehidupan dia, masa depannya dia kacau itu ya dari satu ya, yang aku lihat energinya. Dia orangnya temperamental ya, argumentasi, nggak mau dilawan, tapi dia maunya melawan ya. Dan dia selalu memantau, tapi nggak mau dipantau ya. Dia sadari sekarang kebahagiaannya sudah dia miliki, kedamaian sudah dia miliki ya. Ini hancur gara-gara dia hadirkan orang ketiga, atau orang ketiga ini memang sengaja hadir ya, untuk memulai kehidupan baru yang dia pikir akan lebih baik lagi, lebih sempurna, lebih mewah, lebih segalanya dari kamu. Padahal banyak sekali ketidakharmonisan setelah kamu dan dia bercerai atau putus, no communication gitu ya. Kamu lepaskan dia dengan orang ketiga ini sebenarnya dia sudah mulai merasakan, tapi tidak dia ungkapkan, tidak dia tunjukkan, karena dia tidak mau terlihat bodoh di hadapan kamu. Ini keangkuhannya dia endingkan langkahnya ke kamu karena permainannya dia ini bermasalah dengan orang ketiganya. Dia capek, dia lelah dengan dramanya dia tahu. Dan dia juga ada rasa takut ya, tentang kegagalan hidup dia akan terus-menerus dia hadapi, karena kestabilan hidupnya dia pun sekarang hancur ya. Jadi tidak seimbang, banyak masalah tentang uang. Dan ini menjadi konflik batin dalam dirinya. Di dalam pekerjaannya pun nih, dia banyak sekali kekecewaan ya, perjalanan hidupnya. Disinilah yang membuat dia tuh feedback lagi, stalking kamu lagi, ingin kembali ke masa lalu. Karena kamu sudah bisa melewati kegalauan kamu. Satu, tentang keuangan ya, feminim ya, dimana banyak keraguan dalam hidup kamu untuk memulai kehidupan baru, terutama dengan maskulin, yang mana tadinya kamu sangat menggebu-gebu, ingin banget komunikasi sama dia, tapi saat ini kamu sudah ragu. Kamu coba untuk komitmen menghadapi kehidupan kamu yang up and down, tidak ada kepastian, bahkan juga banyak utang. Pada akhirnya kamu coba untuk komitmen pada diri sendiri, coba untuk bekerja keras, organize lagi dalam hidup. Alhamdulillahnya, sesulit apapun yang kamu lalui, kamu tahu, kamu raih kesuksesan itu, kamu pikir nggak akan mudah untuk meraih kesuksesan yang benar-benar nikmat gitu ya, untuk selamanya, bukan hanya untuk sesaat. Jadi kamu coba untuk kuat untuk hal ini ya. Kamu coba untuk bisa menanam kembali, merencanakan lagi kehidupan kamu dengan cara apa? Dengan cara memaafkan, melupakan, dan optimis lagi tentang diri kamu, terutama dalam spiritual. Kamu terima apapun yang kamu raih, mau buruk mau baik di masa lalu ataupun masa yang akan datang ya di sini. Makanya dia ingin kembali ke kamu karena melihat kamu itu sudah sangat dewasa kalau dilihat bagi dia. Berbeda sekali gitu ya, karena udah nggak terlalu berharap komunikasi dengan dia, berharap dia kembali 100%, udah enggak. Ini membuat dia memendam perasaan dan mengurungkan kembali lagi ke kamu. Kenapa? Karena permainan dia dengan orang ketiga ini kan lagi berantakan sebenarnya, tapi tidak dia ungkapkan ya. Dia mantau kamu juga nih, makanya dia konflik batin. Dia kerja tapi nggak ada hasil, sedangkan kamu kerja ada hasil. Karena apa? Masa depan kamu nih, kamu udah optimis, berarti kamu ada hasil dong, iya kan? Itu dengan spiritual, dengan kebaikan kamu optimis, kamu akan meraih kesuksesan. Itu yang kamu raih ya. Forgiving oneself, dia lupakan seseorang, dan itu yang membuat dia hancur sih, karena dia coba untuk melupakan kamu dengan cara yang tidak baik. Masquerade. Oke. Jadi memang kepalanya dia nih masih penuh dengan energi negatif ya. Dan dia diisi dengan pikiran-pikiran jahat ya. Jadi masih dengan kecemburuan, ketamakan ya, keserakahan, Carlos Angels ya. Jadi nggak ada hati malaikat
Ya, karena dia melupakan kamu tuh dengan cara yang pikiran negatif. Perchance to dreams. Dia berharap bisa bertemu kamu dalam mimpi. Allahu Akbar kabiro. Atonement. Ya, jadi dia memang sedang dihantui tentang karma buruk terus menerus ya. Jadi hidup dia nggak tenang sih kalau aku lihat. Banyak sekali permasalahan yang akan dia hadapi dan banyak orang yang mengkhianati dia nantinya. Ya, situasinya. Karena malaikat juga tidak mendekati dia. Kenapa? Karena dia kurang spiritualnya dan dia masih mengikuti nafsunya. Ya, aku lihatnya di sini. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share di channel aku. No skip iklan and take care of it guys.